Iya, Raden Wijaya adalah salah satu pendiri dari Kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama yang dinobatkan sebagai Raja Majapahit ketika Raden Wijaya dan kawan-kawan berhasil menumpas Jayakatwang dengan pasukan Mongol yang menjadi satu. Dan inilah petilasan Raden Wijaya di Trowulan, Jawa Timur. Bisa dikatakan makam, mungkin pada waktu itu abunya mungkin ditaruh di sini sebagian. Iya, betul. Itu bisa dikatakan makamnya di sini beliaunya. Seperti itu maksudnya, Mas. Okay. Kalau petilasan kan pada umumnya kan banyak orang yang mengerti lah, saya kan tidak udah cerita. Petilasan kan bekas jejak beliau di sini. Kebetulan namanya di sini Candi Antapura, Mas. Itu yang betul, Mas. Candi Antapura. Antapura. Nah, orang Hindu kan, kalau orang Islam kan masjid, Mas. Ini kan pura agung. Jadi mungkin menurut saya ini pura terbesar, pura paling besar. Jadi khusus untuk raja-raja pura untuk pura beliaunya. Kalau ingin istilahnya ingin Mas, baru tangget. Makam Raden Wijaya niku pundi, Mas? Setenggel niku. Indonesia, Mas. Lho, mboten sebelah pundi? Dalan iki ta? Dalan iki Candi Brau, Mas. Mboten, langit kula tangget sing temen pundi, Mas? Makame niku lho Raden Wijaya niku petilasan. Pundi, Mas? Jalan Candi Brau, Mas. Oh, Candi Brau. Nggih, Candi Brau. Jalan Mas. Candi Brau niki. Niki mriki 10 meter, Mas. Ngoten nggih. Nggih, 10 meter. Candi Brau niku temu di ngidul. Nggih. Terus balik desa niku. Ngilan. Tasik ngetan. Ngetan ngilan Nggih, gitu. ngetan ngilang ngidul ngalor. Pas. Pun. Nggih. Tengah-tengah mriki, Mas. Oh, atau kira-kira saking balik desa. 2 meteran. Gak sampai 2 meter. 2 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Saat ini kita berada di komplek makam Raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya atau bergelar dengan Sri Kertarajasa Jayawardana. Tempat ini berada di Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kita lihat, kita posisi berada di area parkir, yaitu Siti Inggil, di mana Siti Inggil ini adalah menjadi salah satu petilasan dari Raden Wijaya dan keluarga. Di dalam makam ini terdapat 5 makam, yaitu Raden Wijaya, Gayatri Rajapatmi, Kaki Regel, Dara Jingga, dan Dara Petak, selir-selir dari Raden Wijaya. Dan di depan kita adalah sumur peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang sangat sakral. Ya, kita lihat ya, semuanya masih bernuansa spiritual, teman-teman ya. Konon air yang ada di tempat ini sangat disakralkan sekali. Dan kita lihat ini adalah dari sisi timur, petilasan Siti Inggil. Kita lihat teman-teman ya, dengan nuansa seakan-akan kita berada di masa lalu, seakan-akan kita berada di area kerajaan Majapahit tempo dulu. Dan kita lihat nuansa merah putih, lambang gula kelapa ya teman-teman ya, menghiasi di area makam Siti Inggil.
Dan untuk naik ke atas ada beberapa tangga yang harus kita lewati teman-teman ya. Ini kalau lewat dari sisi timur ya, namun saat ini sisi timur ditutup ya. Semuanya peziarah wajib masuk dari pintu sebelah barat teman-teman ya, dekat dengan pendopo. Dan kita lihat suasana yang sangat asri ini, terdapat patung Raden Wijaya dan di depannya terdapat sumber suci. Kita lihat banyak sekali orang yang mengambil air di tempat ini ya, konon air ini disakralkan ya. Semua tergantung sugesti kita teman-teman ya, konon bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit. Informasinya seperti itu teman-teman ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan toilet ya, dengan kurang lebih ada 5 toilet ya. Saya kira sudah cukup untuk pengunjung di area Stinggil ini, dan juga ada aula untuk istirahat para tamu peziarah di tempat ini. Di sini juga disiapkan tempat ibadah bagi penganut agama Islam teman-teman ya. Jadi bisa beribadah di musola tempat ini. Kita lihat ini teman-teman. Sudah disiapkan juga musola ya teman-teman ya. Kita lihat sangat bagus sekali ya musolanya. Ya, saya kira cukup untuk beberapa soft ya di tempat ini. Jadi kita tidak bingung untuk melakukan ibadah sholat wajib bagi muslim ya di area makam atau petilasan Siti Inggil ini teman-teman. Dan ini adalah kantor informasi dari Stinggil. Jadi juru kunci berkantor di tempat ini ya. Dan kita lihat para tamu harap lapor ya. Dan juga ini adalah kotak bagi para tamu untuk mengisi buku tamu ya teman-teman ya. Dan di sebelah barat sendiri, area sebelah selatan, terdapat bangunan suci bagi umat lintas agama ya. Bisa untuk kesini teman-teman ya. Dan Stinggilnya berada di sebelah sana teman-teman ya. Ya, kita lihat di bawah pohonan ya, rimbun yang begitu sejuk, dilipat oleh bendera merah putih teman-teman ya. Jadi area makam Stinggil ini dikelilingi dengan merah putih baik di luar maupun di dalam. Dan di depan kita ini adalah parkir motor, juga tempat suci, tempat palenggahan, atau mungkin biasanya orang Hindu lebih ke tempat ini teman-teman ya. Ya, dengan pagar yang begitu indah dari batu bata merah ya teman-teman ya. Dan kita lihat ini adalah pendopo. Pendopo ini tempat untuk bersantai para tamu ya. Ketika di tempat ini bisa nyantai ngopi ya, pesan di depan makam ya. Dan kita lihat itu adalah makam Mbah Hasan, salah satu sesepuh di tempat ini, pelaku spiritual kalau nggak salah Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto teman-teman ya. Oke, kita akan dipandu oleh linmas dari tempat ini ya, yaitu Bapak Supaat yang kebetulan hari ini berjaga. Dan ini adalah depan Siti Inggil bagian barat ya teman-teman ya, pintu masuk yang saat ini difungsikan oleh pemangku makam Siti Inggil ini ya. Dan ini adalah makam dari Punggawa Majapahit, Sapu Jagat dan Sapu Angin ya. Konon Sapu Jagat dan Sapu Angin ini adalah pasukan pengawal pribadi raja. Informasinya seperti itu teman-teman ya. Tapi karena tidak ada prasasti ataupun kitab yang menjelaskan tentang kedua orang ini, namun tengkoraknya ditemukan pada saat ekskavasi. Jadi dimakamkan di tempat ini dengan nama Sapu Jagat dan Sapu Angin teman-teman ya. Kalau sebelum penamaan ini dulu katanya Mbah Tu dan Mbah Bang. Informasinya seperti itu teman-teman. Oke, kita akan dibantu oleh penjaga tempat ini dari Linmas, Satuan Linmas ya, karena ini adalah proses
pergantian juru kunci, jadi untuk sementara dijaga oleh Linmas. Oke, kita akan memasuki area makam Siti Inggil teman-teman ya. Oke, kita diantarkan oleh penjaga yang saat ini berjaga di tempat ini, yaitu Bapak Supaat. Beliaunya adalah dari Linmas. Karena beliau adalah orang asli warga Bejijong sini, Kedungkulan, jadi beliau bisa menjelaskan. Kita akan mencoba bertanya langsung kepada Bapak Supaat tentang area makam Siti Inggil ini teman-teman ya, biar kita tahu lebih detailnya dan jelas seperti itu. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini ki sejarah ini ki terus pundi makom atau petilasan Siti Inggil Pak De. Ngapunten tak dereng nggih. Nggih. Niki ngeten sejarah sing semrap kula nggih, Nggih. mboten mengata-ngata iku lho. Nggih. Niki panjenengan menawi mastani petilasan monggo, Nggih. mastani nomor kali mastani makam monggo. Nggih. Sebab napa menawi makam Siti Inggil, makam ini pun Raja pertama, beliaunya bernama Raden Wijaya. Nggih. Punya gelar Kertaraja Jayawardhana beliaunya. Sejak dulu kan agamanya kan Hindu. Nggih. Pada waktu itu, pada umumnya orang Hindu itu kalau sudah meninggal itu kan dibakar. Nggih. Nah, kebetulan di sini kalau kita lihat sejarah loh, katanya kan gini, setelah dibakar dibawa ke sini untuk disolati istilahnya, disembayangi istilahnya. Setelah dibawa ke sini terus dilarung ke segoro istilahnya, di laut. Nggih. Pada menang cerita itu begitu. Oh. Tapi gini Mas, bisa dikatakan makam mungkin pada waktu itu abunya mungkin ditaruh di sini Nah, sebagian. iya, betul. Itu bisa dikatakan makamnya di sini beliaunya. Seperti itu maksudnya Mas. Nggih. Kalau petilasan kan pada umumnya kan banyak orang yang mengerti lah. Saya kan Iya. udah cerita. Iya, betul. Petilasan kan bekas jejak beliau di sini. Iya. Kebetulan namanya di sini Candi Antampura Mas. Itu yang betul Mas. Candi Antapura. Antapura. Nah, orang Hindu kan, kalau orang Islam kan masjid Mas. Nggih, Ini kan pura agung. Jadi nggih. mungkin menurut saya Nggih. ini pura terbesar, pura paling besar. Jadi khusus untuk Raja-raja pura ya. ya, untuk pura beliaunya. Kalau ingin istilahnya ingin tawasul atau bertapa itu di sini. Iya, bertafakur. Mendekat, ya betul, mendekatkan diri itu di sini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ke sini. Mungkin di situ Mas. Nah, selama ini para pendatang teng mriki kadang ya. Kalau pendatang gimana ya? Di hari-hari tertentu misalkan Kamis, Jumat Legi. Ya betul. Bahkan setiap hari Mas. Ngoten nggih. Iya. Hampir seluruh Indonesia ke sini. Hampir bahkan Brunei dulu pernah ke sini Mas. Ayo. Malaysia juga di sini. Banyak orang-orang yang paling sering Jakarta, Keraton Solo, Jogja, Bali, terutama orang Bali. Orang Bali kan mencari nenek moyangnya gitu, istilahnya gitu kalau dari Bali. Nggih. Dari Bali banyak Mas, terutama dari Sulawesi. Sulawesi nggih. Ya, dari Kalimantan banyak juga di sini. Ngoten nggih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nggih. Nggih sembah nuwun informasi nih. Nggih, sami-sami. Kali Pak sinten niki? Pak Supaat. Oh nggih nggih. Nggih sembah nuwun Pak Supaat. Nggih, Assalamualaikum. sami-sami. Waalaikumsalam. Itulah penjelasan dari penjaga tempat ini, Bapak Supaat ya, kebetulan yang bagian jaga dari Linmas ya, karena pergantian juru kunci. Dan inilah sisa-sisa daripada peninggalan Raja Majapahit Raden Wijaya. Kami ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.